Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Ronald Pratama. Veda Ega Pratama, pembalap muda Indonesia, sudah membuktikan diri layak dan mampu bertarung di level MotoGP. Ia memastikan tiket lolos otomatis ke Moto3 setelah mencatatkan prestasi sebagai runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 ini dalam laga terakhir di Misano, Italia. Namun sampai saat ini yang menjadi pertanyaan para penggemar balap motor ada dua hal. Menurut jadwal, kejuaraan Moto3 akan dimulai pada tanggal 27 Februari sampai 1 Maret 2026 di Grand Prix Thailand di sirkuit Buriram. Jika Veda Ega Pratama benar-benar ingin naik ke Moto3, maka hanya tersisa waktu 5 bulan sebelum kejuaraan benar-benar dimulai. Tentu saja dan pastinya sejak sekarang ia sudah harus mempersiapkan diri dari sisi fisik, mental, dan teknik strategi. Veda sejak awal juga sudah harus menyesuaikan diri dengan motor yang akan dipakainya di Moto3. Kedua, jika Veda Ega Pratama naik ke Moto3, ia akan menggunakan jalur yang mana? Saat ini, ia membalap di bawah naungan Astra Honda Racing Team. Dan kalau lewat jalur Honda, Veda Ega Pratama akan masuk dalam barisan pembalap Honda Team Asia. Akan tetapi publik juga sudah mengetahui bahwa KTM sangat berminat merekrut Veda Ega Pratama untuk dijadikan pembalapnya di ajang Moto3 yang akan disandingkan oleh KTM bersama Brian Uriarte yang baru saja menjuarai Red Bull Rookies Cup tahun 2025 ini. Jika Veda Ega Pratama akhirnya membalap untuk KTM, maka prosesnya tidak akan sederhana, sebab harus melibatkan pembicaraan antara Honda dan KTM apakah Honda rela melepas pembalap binaannya atau tidak. Jika dilihat dari harapan publik dan berbagai postingan di media sosial, Veda Ega Pratama diharapkan memberikan nilai lebih jika membalap di Moto3. Veda Ega Pratama tidak hanya diharapkan untuk masuk dalam daftar pembalap Moto3, akan tetapi ia masuk dalam daftar pembalap yang bersinar. Sebagai rookie, ia diharapkan mampu membuat kejutan. Melihat dari pengalaman sebelumnya, ada sejumlah pembalap Indonesia yang sudah berlaga di ajang Moto2 dan Moto3, dan bukan bermaksud untuk memunculkan mereka, namun sampai sekarang para pembalap itu tidak berhasil. Banyak yang mengkhawatirkan jika Veda Ega Pratama naik ke Moto3, ia juga tidak akan mampu memperlihatkan potensi maksimalnya, atau malah mungkin akan tenggelam. Padahal jika dilihat dari prestasi yang ditorehkan oleh Veda Ega Pratama sejak kecil hingga sekarang, potensi Veda Ega Pratama miliki sangatlah besar. Ia juga sudah mencatatkan prestasi yang bukan dan tidak bisa dianggap remeh. Rosario Triolo, jurnalis Italia, menyebut pembalap Indonesia Veda Ega Pratama memiliki kans membalap dalam kejuaraan Moto3 2026 setelah ia menjadi runner-up di Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Setelah kalah dari pembalap asal Spanyol Brian Uriarte dalam Grand Prix San Marino 2025 di sirkuit San Marino akhir pekan lalu, Italia. Veda Ega Pratama gagal finish sementara Uriarte menjadi pemenangnya. Kemenangan inilah yang mengantarkan Uriarte juara Red Bull Rookies Cup tahun 2025 ini. Veda Ega Pratama akhirnya mengunci posisi runner-up di Red Bull Rookies Cup 2025 setelah finish kelima pada race kedua GP San Marino. Dalam klasemen akhir Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Veda Ega Pratama menempati peringkat kedua setelah mengoleksi 181 poin. Sementara itu, Brian Uriarte mendapat 236 poin. Setelah jadi runner-up Red Bull Rookies Cup tahun 2025, Veda Ega Pratama dilaporkan bisa membalap dalam Moto3 musim depan. Jurnalis Triolo asal Italia juga menyampaikan Veda Ega Pratama yang berasal dari Gunung Kidul, Yogyakarta akan mencapai kesepakatan dengan Honda Team Asia. Dengan hasil yang dicapai Veda pada balapan tahun ini, Veda Ega Pratama jadi pembalap pertama Indonesia yang jadi runner-up dalam Red Bull Rookies Cup. Selain itu, Brian Uriarte, pembalap asal Spanyol, usai memenangkan race 1 GP San Marino pada Sabtu 13 September tahun 2025, menangis usai menjadi juara Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun 2025 ini. Uriarte berhasil finish di posisi pertama dalam balapan race 1 Red Bull Rookies Cup GP San Marino di sirkuit Misano Marco Simoncelli Sabtu 13 September 2025 sore waktu setempat atau Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memastikan Uriarte keluar sebagai juara dunia Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 karena posisinya di puncak klasemen dengan 216 poin, tidak tergeser lagi oleh pembalap lain termasuk sang rival Veda Ega Pratama asal Indonesia yang mengalami crash di race 1. Saat menjalani sesi wawancara usai balapan, Brian Uriarte tak kuasa menahan tangis haru atau kemenangan yang diraihnya
musim ini. Sementara itu, Feda Ega Pratama mengaku senang setelah menghabiskan tahun keduanya di Red Bull Rookies Cup pada posisi kedua dengan raihan 181 poin atau 55 poin di bawah Brian Uriarte, pembalap asal Spanyol yang keluar sebagai juara. Raihan ini sungguh sangat luar biasa bagi Feda bila dibandingkan dari tahun pertamanya ia hanya menempati posisi ke-8 di akhir musim balapan. Hasil ini didapatkan Feda Ega Pratama setelah finish lebih baik dari Hakim Deniz dan perebutan runner-up seri terakhir yang diamankan di sirkuit dunia Misano, Marco Simoncelli, Italia, Minggu. Pada race kedua ini, Feda Ega Pratama finish posisi kelima, sementara Deniz yang berasal dari Malaysia tak menghasilkan poin karena terjatuh dan gagal menyelesaikan balapan. Feda Ega Pratama mengatakan banyak pengalaman dan tantangan yang dihadapi di Red Bull Rookies Cup 2025 dan tentunya dirinya sangat senang bisa menduduki peringkat kedua di akhir klasemen. Feda Ega Pratama membuka musim ini dengan podium usai finish ketiga dalam race 1 seri Spanyol di Jerez. Meski kalah dari Brian Uriarte dalam perebutan gelar juara, Feda Ega Pratama menjalani musim yang sangat gemilang untuk musim ini. Pembalap yang berusia 16 tahun yang juga juara Asia Talent Cup 2023 ini sukses meraih banyak hasil mentereng meski sempat absen dari seri Prancis di Le Mans gara-gara cedera tangan akibat kecelakaan dalam ajang Junior GP. Meski sempat melewatkan dua balapan, Feda Ega Pratama mampu bangkit dan mengejar ketertinggalan usai finish keempat dalam dua balapan di seri Aragon Spanyol. Dan Feda Ega Pratama juga mengebrak dengan kemenangan ganda di seri Mugello, Italia. Seri berikutnya, yakni di Sachsenring, Jerman, Feda Ega Pratama pun finish posisi keempat di race 1. Sebelum kembali meraih kemenangan di race kedua, Feda melanjutkan momentum positif ini dengan finish kedua dalam dua balapan di seri Austria. Hasil ini pun membuat Feda Ega Pratama menuju seri penutup di Misano sebagai salah satu dari 3 calon juara Rookies Cup tahun 2025 bersama Brian Uriarte dan Hakim Deniz asal Malaysia. Feda Ega Pratama tertinggal 21 poin dari Uriarte dan unggul 5 poin atas Hakim Deniz. Feda Ega Pratama pun jadi salah satu unggulan di Misano dan difavoritkan merebut kemenangan di race 1. Namun sayangnya ia mengalami kecelakaan pada pertengahan balapan sehingga gagal finish dan gelar juara akhirnya jatuh ke tangan Brian Uriarte. Semangat terus untuk Feda Ega Pratama ya, semoga di musim depan di Moto3 bisa menorehkan prestasi yang lebih baik lagi. Walaupun agak sedikit berat ya di Moto3 ya kan, karena kebanyakan pembalap-pembalap Indonesia yang mentas di Moto2 atau Moto3 itu kebanyakan tenggelam. Tapi sudahlah, kita lihat bagaimana kiprah Feda Ega Pratama untuk musim depan di Moto3 bersama KTM. Oke? Semoga apa yang terjadi kepada pembalap Indonesia lainnya yang mentas di Moto2 dan Moto3 juga tidak terjadi kepada Feda Ega Pratama, sehingga Feda Ega Pratama bisa kembali mengharumkan nama Indonesia di pentas Eropa bahkan dunia. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratomohak, salam sayang Tuhan samping Anda, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.